Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Zona MPD dari SMK PGRI 2 Palembang. Berikut ini video pengimbasan dari program Guru Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Terima kasih, selamat menyaksikan. Melalui video ini, saya akan menyampaikan tentang cara untuk ikut serta dalam kegiatan BIMTEK yang telah saya selesaikan beserta penyampaian beberapa materi. Bapak dan Ibu silahkan membuka aplikasi Google Chrome, lalu ketik di kolom penelusuran www.gurubelajar.kemendikbud.go.id. Lalu akan muncul halaman pendaftaran. Untuk pendaftaran, jangan lupa untuk memiliki akun SIM PKB serta password. Baik, kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu orientasi guru belajar, seri asesmen kompetensi nasional. Dalam hal ini, asesmen nasional bukanlah pengganti ujian nasional. Ini merupakan perubahan paradigma penilaian yang tidak mengevaluasi capaian siswa secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan secara menyeluruh meliputi beberapa input, proses, dan hasil. Asesmen nasional mencakup asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Baik, untuk topik yang kedua yaitu pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Tujuan umum asesmen nasional adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh seperti yang telah disampaikan tadi. Asesmen nasional bertujuan menghasilkan info untuk memantau perkembangan pendidikan mutu dari waktu ke waktu yang diwujudkan dengan AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Sedangkan tujuan asesmen nasional yang kedua yaitu menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu kompetensi dan karakter siswa, di mana akan diwujudkan dengan pelaksanaan survei karakter. Lalu, asesmen nasional juga bertujuan memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal ini akan dilakukan dengan survei ke lingkungan belajar. Untuk poin yang ketiga, yaitu pembahasan tentang teknis pelaksanaan asesmen nasional. Seperti bahasan di awal, asesmen nasional mencakup 3 tahap, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mencakup 2 asesmen, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Yang kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Asesmen nasional berbasis komputer bersifat adaptif, yaitu pertanyaan disajikan bergantung dengan kompetensi siswa. Baik Bapak Ibu, pokok bahasan selanjutnya adalah teknis pelaksanaan. Untuk teknik pelaksanaan, peserta AKM diambil di seluruh satuan pendidikan. Akan tetapi tidak semua siswa mengikutinya. Siswa diambil melalui sampel pada kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan butir soal, ada 5 bentuk soal yang akan disajikan, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Baik Bapak Ibu, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu asesmen kompetensi minimum literasi membaca. AKM literasi membaca adalah untuk mengukur kemampuan siswa membaca pada berbagai konten, konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi serta berpartisipasi di lingkungan sosial. Sedangkan AKM numerasi yaitu asesmen mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan
disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Konsep numerasi mencakup kemampuan bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah yang terkait dengan mata pelajaran lain. Baik, Bapak Ibu, untuk poin yang kelima yaitu pembahasan tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Setelah HKM dilaksanakan, maka diadakanlah pelaporan. Terdapat 4 kategori tingkat penguasaan pada AKM literasi dan membaca, yaitu kategori pertama, siswa perlu intervensi khusus. Yang kedua, dasar. Yang ketiga, siswa cakap. Dan yang keempat, siswa mahir. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kategori yang tadi telah disebutkan, di mana hasil ini menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda pada masing-masing siswa. Sedangkan hasil AKM dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif, yang berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dalam hal ini, we are teaching at the right level. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengingat segitiga pembelajaran, yaitu asesmen, kurikulum, dan pembelajaran, di mana hal ini merupakan kompetensi terpimpin sekolah, pengalaman belajar siswa, dan kompetensi guru dalam mengajar. Baiklah Bapak Ibu, kita sampai kepada penghujung video ini. Apa yang saya dapat dari BIMTEK ini adalah sebuah harapan bahwa dengan adanya sebuah perubahan sistem asesmen ini akan melahirkan siswa-siswa yang mampu menghadapi tantangan di masa depan di era abad ke-21, di mana siswa akan cakap belajar dan berinovasi menggunakan teknologi informasi dengan profil pemuda Pancasila yang bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Demikianlah Bapak Ibu sekilas penyajian pengimbasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Indonesia menjadi negara maju yang memiliki kualitas pendidikan hebat. Jayalah negeriku Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.